Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggan Nurdesa dan NPM 233510352 dari kelas 4F. Di sini itu saya melengkapi UAS pemrograman berbasis komponen. Itu dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Rizky Fadilah STMM. Di sini yaitu studi kasus saya yaitu web toko handphone online. Latar belakang yaitu pengembangan teknologi semakin pesat termasuk dalam hal digitalisasi penjualan website. E-commerce adalah salah satu bentuk implementasi teknologi untuk mempermudah transaksi jual beli secara daring. Oleh karena itu dibuatlah sebuah proyek riset toko Samsung yang menampilkan berbagai HP Samsung dan dilengkapi fitur-fitur e-commerce dasar. Proyek ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk membuat sebuah aplikasi toko online khusus produk Samsung modern, responsif, dan interaktif. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan daftar produk, namun juga dilengkapi fitur keranjang belanja, checkout, sistem login dan register, hingga manajemen stats yang menggunakan PNS serta pengambilan data dari JSON server sebagai API lokal. Dengan demikian, aplikasi saya ini tidak hanya menjadi sarana penjualan, tetapi juga menjadi media pembelajaran dan implementasi langsung dari berbagai konsep dalam pengembangan aplikasi berbasis Vue.js modern. Tujuannya yaitu di sini untuk mengasah kemampuan dan membangun aplikasi single page application atau SPA dengan framework Vue.js serta memahami penerapan konsep front end and back end serta yang sederhana termasuk integrasi REST API, manajemen stats, unit testing dengan Vitesse, dan menerapkan teknologi web modern menggunakan Vue.js, mengelola stats aplikasi menggunakan Pinia, dan menyimpan serta mengambil data dari backend sederhana dengan JSON server. Di sini teknologi yang digunakan yaitu saya menggunakan Vue 3 dan PlusFit untuk framework front-end modern, Pinia yaitu digunakan untuk state management resmi Vue, Vue Router untuk navigasi antar halaman, Axios untuk HTTP request ke JSON server yaitu backend palsu atau mock API untuk menyimpan data, Vitesse untuk unit testing, CSS untuk styling atau tampilan. Di sini daftar fitur yang itu pertama adalah login pengguna. Form login menggunakan username untuk autentikasi pembeli. Lalu register yaitu form pendaftaran akun baru dan otomatis login setelah berhasil register. Profil pengguna menampilkan username pengguna yang sedang login di sidebar. Daftar produk untuk menampilkan katalog produk-produk Samsung beserta gambar dan harga. Detail produk menampilkan informasi detail dari produk yang dipilih. Keranjang menyimpan produk yang dipilih sebelum melakukan proses checkout. Checkout mengisi data pembeli, alamat, metode pembayaran, dan total pembelian. Riwayat checkout untuk menampilkan pop-up konfirmasi bahwa pembelian berhasil dilakukan. Lalu ada proteksi route, hanya pengguna yang mana di sini hanya pengguna login yang dapat mengakses halaman produk, keranjang, dan lain-lain. Unit test yaitu pengujian aplikasi, komponen, dan store menggunakan framework Vitesse. Di sini struktur navigasinya yaitu di login, yaitu untuk halaman login pengguna yang dimana jika belum login. Lalu register halaman pendaftaran bagi pengguna baru. Produk di sini untuk menampilkan daftar produk Samsung yang dimana jika sudah login maka akan bisa melihat daftar produk. Lalu ada produk ID dimana sini lanjutan dari produk untuk halaman detail dari produk yang dipilih. Keranjang login yaitu untuk menampilkan produk yang dimasukkan ke keranjang proteksi. Checkout formulir checkout pembelian atau proteksi login admin. Di sini ada konsumsi API, metode, endpoint, dan penjelasan. Yang dimana di sini ada metode get yaitu produk mengambil daftar semua produk. Lalu ada get user dimana mengambil semua data pengguna untuk proses login dan register. Lalu ada metode post, endpointnya itu user dimana untuk menambahkan data pengguna baru saat registrasi. Lalu ada get dimana untuk endpointnya penjelasan opsional menampilkan isi keranjang jika disimpan di server. Lalu metode post di bagian keranjang menambahkan item ke keranjang jika disimpan. Lalu ada delete ini di bagian keranjang yaitu menghapus item tertentu dari keranjang. Lalu post checkout menyimpan data dari pesanan saat checkout. Lalu penggunaan di sini Vue Router digunakan untuk navigasi antar halaman, bagian halaman login pengguna, lalu register untuk halaman daftar akun, produk untuk daftar halaman produk Samsung, keranjang ini menampilkan isi keranjang belanja,
lalu checkout proses pembelian, lalu halaman home sebagai landing page, di mana di sini filenya terdapat di index.js. Lalu ada Pinia, yang dimana di sini ada out store, yaitu menyimpan status login dan informasi user. Product store menyimpan data dari API, keranjang store menyimpan item yang ditambahkan ke keranjang. Jadi di sini letaknya itu ada di out store, product store, dan keranjang store. Lalu ada CRUD, yaitu create, update, dan delete. Itu diimplementasikan create-nya itu menambahkan user saat registrasi, menambahkan item ke keranjang. Create-nya itu mengambil data produk dan pengguna. Lalu update, di sini bisa ditambahkan untuk mengubah profil pengguna. Delete, menghapus item dari keranjang. Lalu file terkaitnya di sini ada penggunaan akses di seluruh file store seperti out store dan product store. JSON server di sini digunakan sebagai fetch API, di mana dalam produk menyediakan filter produk, lalu user menyimpan data user, lalu keranjang jika menyimpan keranjang di server. Di sini DB JSON. Lalu VTest atau unit testing di dalamnya, yaitu pengujian dilakukan pada file seperti product.view atau keranjang store.js. Menggunakan VTest/view untuk tes komponen dan stats. File terkaitnya itu ada di test unit product list test.js, contohnya vtest.config.js. Di sini CSS dan UI styling menggunakan file CSS terpisah untuk styling komponen. Lalu desain responsif dan menarik dibuat untuk produk keranjang dan checkout. Animasi ditambahkan pada interaksi pengguna seperti tombol dan pop-up. Lalu kita masuk ke ini. Di sini saya mempunyai folder bernama toko ponsel. Toko ponsel ini memiliki yang baru. Di sini src-nya terdapat aset berisi style untuk tampilan. Lalu di komponen berisi sini navbar untuk tampilan. Di samping sini ada logo Samsung Store. Di sini kelasnya itu sidebar. Ada ikonnya itu home, produk, lalu icon produk, lalu keranjang, lalu checkout. Di sini lalu di bawahnya untuk auto navigasi itu ada login dan register. Lalu di sini ada jika sudah register maka akan muncul username si pengguna yang sudah login. Lalu ada tombol logoutnya. Di sini ada stylingnya. Lalu ke router, di sini ada index.js tadi yang sudah dijelaskan. Di sini ada cons protect route, yaitu di mana ada produk, keranjang, checkout, dan admin. Kita ke outstore. Di sini outstore untuk di sini dia mengimpor Axios. Lalu di sini ada local storage, dimana untuk menyimpan nama. Di sini loginnya yaitu menggunakan Axios dengan get. Lalu di sini ada localhost-nya itu 3000 untuk user. Lalu kondisi user if, dimana di sini pembeli. Lalu simpan, dan ini ada else, itu error untuk bagian login tadi. Lalu di sini logout ini untuk jika sudah ingin keluar maka itu logoutnya. Dan di sini juga menggunakan await Axios HTTP localhost 3000. Ini keranjang di sini yaitu mengimport event store from Pinia. Di sini fungsi Pinia-nya di sini. Lalu di sini ada juga sini product store, dia juga mengimport from Pinia, dimana respon memakai Axios get, localhost-nya 3000. Lalu di sini ada juga mengimport testing Pinia. Di sini dalam view terdapat checkout, ini untuk bagian checkout. Lalu home ini sekalian terdapat CSS-nya. Sini bagian home, sini keranjang, sini keranjang dalam bentuk kontainer. Sini mengimport use keranjang dari store keranjang store. Lalu di sini login untuk bagian halaman login. Lalu detail, produk detail ini jika kita melihat barang maka akan muncul detail barangnya, yaitu berisi ID. Lalu di sini product list, di sini
dia script setupnya itu mengimpor view, mengimpor ada file dari produk store dan keranjang store. Sini ada nambahkan produk keranjang store dot nambah ke keranjang produk, lalu muncul produk dan namanya, lalu di sini stylenya. Kalau masuk ke register sini pendaftaran, dimana di sini memasukkan nama lalu password, dimana password nanti akan disimpan di DB-JSON. Di sini juga ada DB-JSON. Ini ada produk-produknya yang sudah saya masukkan. Di sini ada 2 user yang sudah pernah saya masukkan dengan username dan password masing-masing. Jadi di register ini ya di sini menyimpan data ke DB-JSON dengan localhost 3000. Lalu auto login setelah berhasil register. Jika passwordnya salah, maka dia akan gagal mendaftar atau tidak bisa, atau tidak sesuai maka akan salah. Lalu di sini ada stylenya. Sini view untuk komponen navbar, main.js. Di sini bagian untuk mengimport app view, router, lalu PIN-nya. Lalu di sini bagian stylenya juga diimport di bagian sini. Sini style, DB-JSON-nya. Lalu di sini readme-nya saya membuat sekilas rangkuman tentang proyek saya. Sebelum itu mari kita masuk ke web saya. Rundev. Kita masuk. Di sini tampilan web saya. Itu halaman utamanya. Selamat datang di toko Samsung. Sini. Lalu ketika kita mengeklik produk, kita tidak akan bisa karena kita harus login terlebih dahulu, diarahkan ke menu login atau register. Jika sudah punya akun kita login, jika belum kita register. Di sini kita coba register menggunakan nama baru, Rengga Nur Ardiansah 352, masukkan daftar. Maka di sini akan masuk ke halaman home. Tampilan utamanya tadi. Di sini muncul profil penggunanya itu Rengga Nur Ardiansah. Kita lihat di bagian DB-JSON apakah sudah bertambah. Nah, di sini sudah bertambah itu dengan ID saya 2359, Rengga Nur Ardiansah, passwordnya 352. Jadi langsung berubah. Kita masuk ke bagian produk. Di sini daftar produknya yaitu ada nama barangnya itu Samsung. Sini saya menjual Samsung. Lalu ada detail ini untuk nama ID barangnya. Di sini keranjang, sini untuk masukkan keranjang dan harga. Nah, di sini contoh kita masukkan keranjang. Nah, di sini muncul pop up atau informasi notifikasi Samsung Galaxy A55 ditambahkan. Oke. Sudah tambahkan. Kita lihat di bagian keranjang. Sini hapus, kita hapus. Nah, ya hilang. Kita masukkan lagi yang Samsung S25 Ultra. Setelah itu kita masuk ke bagian checkout. Di sini muncul Samsung yang sudah kita masukkan keranjang tadi, muncul di sini. Kita isi di sini Rengga, lalu Riau, PKU. Sini kita buat dari tempat dimana harganya tadi 1899. Kita lihat di sini betul 1899. Kita masuk. PKU. Sini bayar di tempat kita. Nah, di sini muncul notifikasi pesanan berhasil dilakukan. Inilah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini proyek website toko Samsung ini berhasil dikembangkan dengan manfaat framework Vue.js dan berbagai teknologi pendukung lainnya seperti PIN-nya, view router, Axios, dan Vitesse. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.